Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nida Jilan Hanifah. Saya dari kelas 6B Al-Hajj. Nah teman-teman, kali ini Jilan akan menceritakan tentang kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan perjuangannya menuntut ilmu. Yap, betul sekali. Imam besar Al-Syafi'i. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita dengarkan. Nama aslinya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Beliau lahir pada 28 Agustus 767 Masehi di kota Gaza. Pada tahun itu, Imam besar Abu Hanifah meninggal dunia. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa imam besar kita telah meninggal dunia dan lahir pula imam besar lainnya. Wah, siapa ya imam besar lainnya itu? Ibunda Imam Syafi'i terkenal sebagai orang yang cerdas dan pandai mendidik. Tentu saja sikap ibundanya itu harus dijadikan tauladan. Saat berusia 10 tahun, Imam Syafi'i dan ibunya melakukan perjalanan dari kota Gaza ke kota Mekah. Imam Syafi'i sangat cepat menghafal Al-Quran loh teman-teman. Ia menyelesaikan hafalannya saat berusia 7 tahun. Wah, cepat sekali ya. Ketika berada di Mekah, Imam Syafi'i berguru kepada Sufyan bin Uyainah. Ia adalah salah satu ahli hadis yang ada di kota Mekah. Saat di Madinah, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Ia juga salah satu ahli hadis yang ada di kota Madinah, sekaligus pakar fikih yang ada di kota Madinah. Nah, pada waktu itu, usia Imam Syafi'i adalah 13 tahun. Pada usia ke-15 tahun, Imam Syafi'i diberikan rekomendasi kepada gurunya, Muslim bin Khalid, untuk memberikan fatwa dalam masalah agama. Imam Syafi'i juga dikenal sebagai orang yang alim dan kecerdasannya. Idris, ayahnya Imam Syafi'i, telah meninggal saat Imam Syafi'i masih berusia sangat kecil. Ibunya mengajarkan putranya dengan penuh kebaikan hingga lahirlah seorang pemuda yang mencintai ilmu seperti Imam Syafi'i. Pernah suatu hari Imam Syafi'i ingin pergi menuntut ilmu. Ibunya berkata, "Nak, pergilah menuntut ilmu dan berjihad di jalan Allah. Kita bertemu di akhirat nanti saja ya nak." Perintah ibu Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i sebelum Imam Syafi'i pergi. Berilah kemudian Imam Syafi'i berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah. Di kota Madinah, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik bin Anas. Kemudian ke Irak. Di Irak, Imam Syafi'i tidak 1 atau 2 tahun saja loh teman-teman. Karena Imam Syafi'i takut, tidak berani pulang. Teringat pesan ibunya, "Kelak kita bertemu di surga saja ya nak." Itu yang ia ingat. Nah, di Irak ini teman-teman, Imam Syafi'i menjadi ulama yang besar, ulama yang sukses, dan ulama yang mempunyai banyak anak murid. Suatu ketika, ada halakoh besar di Masjidil Haram. Ada seorang ulama besar di Irak. Orang-orang sering menyebutnya Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Nah, saat itu ada seorang ibu bertanya kepada Syekh yang sedang ada di sana. "Ya Syekh, siapa Muhammad bin Idris itu?" tanya ibu. Benar saja, ibu itu adalah ibundanya Imam Syafi'i. "Ia adalah seorang guruku, orang yang cerdas dan soleh yang berasal dari kota ini." Syekh tersebut menjawab dengan bangganya. Ibunya kaget serta menjawab, "Ketahuilah wahai Syekh, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i itu adalah anakku." Jawab sang ibu. Syekh itu kaget dan tercengang. "Subhanallah, benarkah itu wahai ibu?" "Ya, benar, ia adalah anakku." Semua pun tunduk kepada ibunda Imam Syafi'i sebagai rasa hormat. "Wahai ibu, sepulang dari haji, kami akan kembali ke Irak. Apa yang ingin kau sampaikan kepada Imam Syafi'i?" "Pesanku, jika dia ingin pulang, pulanglah. Aku sudah mengizinkannya pulang." Lalu rombongan orang Irak pun menyampaikan pesan ibunya kepada Imam Syafi'i bahwa ia telah boleh pulang oleh ibunya.
Imam Syafi'i. Ia pun terharu dan senang sekali. Tidak menunggu lama, Imam Syafi'i pun berkemas-kemas dan berpamitan kepada orang Irak. Tapi orang Irak memberikan banyak sekali bekal kepada Imam Syafi'i, berupa unta dan juga uang dinar dan masih banyak lainnya. Alhasil, ia pergi dengan dikawal ratusan unta yang sangat banyak itu. Sampainya dia di perbatasan kota Mekah, beliau menyuruh santrinya agar menyampaikan kepada ibunya bahwa Imam Syafi'i akan segera datang. Tok tok tok. Wahai ibu, sesungguhnya Imam Syafi'i akan datang ke sini. Apakah itu benar? Alhamdulillah. Wahai anak muda, apa yang dia bawa? Dia membawa ratusan unta dan ribuan dinar, kata santri Imam Syafi'i dengan bangga. Bukannya senang, ibunda Imam Syafi'i malah marah. Aku menyuruhnya pergi ke Irak, bukan untuk dunia. Bilang ke Syafi'i bahwa ia tidak boleh pulang. Dengar hal itu, santri Imam Syafi'i itu tergetar serta kaget. Dan akhirnya ia pun menjelaskan kepada Imam Syafi'i tentang apa yang ibunya bilang. Imam Syafi'i kaget serta takut. Akhirnya ia menyuruh para santrinya untuk mengumpulkan orang miskin yang ada di Mekah dan memberinya harta yang ia bawa. Setelah semua mendapatkan harta atau bekal yang telah diberi oleh orang Irak itu, dan tersisalah satu kitab, lalu Imam Syafi'i menyuruh santrinya untuk mengabarkan kepada ibunya lagi. Tok tok tok. Siapa? Kata ibunya. Ketahuilah wahai ibu, Imam Syafi'i tidak lagi membawa hartanya. Ia hanya berbekal satu kitab. Alhamdulillah. Boleh, silakan dia masuk, silakan dia boleh pulang, kata ibunda Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bahagia dan senang. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah menuntut ilmu bukan untuk di dunia, tapi juga di akhirat. Karena kehidupan dunia hanya sementara. Demikian cerita dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.